Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dari Rangkas Bitung. Selamat pagi dari Museum Multatuli di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Teman-teman, terima kasih karena pagi ini kita bisa bertemu kembali di pembacaan novelet Saijah dan Adinda versi Bakri Siregar 1960. Jadi yang akan saya bacakan adalah novelet Saijah dan Adinda, saduran dari Bakri Siregar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat tahun 1960. Kemarin atau 2 minggu lalu kita telah membahas tentang novelet Saijah berbagai versi. Ada bahasa Sunda, terjemahan Raden Tumenggung Arya Sunaria, mantan bupati di Tatar Sunda, mantan bupati Tasik, Ciamis, kemudian Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, kemudian ada versi Kamajaya, ada versi anak-anak, ada juga versi Lekra yang saya bacakan. Kemarin saya belum sempat menjelaskan tentang versi yang saya baca ini dengan lebih panjang. Jadi versi yang saya baca kali ini adalah versi dari Lembaga Kebudayaan Rakyat tahun 1960 yang disadur oleh Bakri Siregar. Di saduran, namanya juga saduran, tentu saja berbeda dengan terjemahan. Kalau terjemahan misalnya yang dilakukan oleh Raden Tumenggung Arya Sunaria ke bahasa Sunda, itu hanya mengganti Saijah menjadi Saijah dan Adinda menjadi Ina. Karena menurut RTA Sunaria bahwa tidak ilahar, tidak lumrah laki-laki nama laki-laki berakhiran jah, gitu. Jadi Saijah. Kemudian Adinda dari kata Ina, dari kata Adinda, jadi Saijah dan Ina. Nah, yang versi Bakri Siregar ini menyadur, jadi artinya menambahkan tokoh-tokoh, kemudian mengubah novelet ini menjadi seperti drama dalam 3 babak. Kemudian juga tidak berurutan peristiwanya atau alurnya, tidak lagi seperti alur yang terdapat di Max Havelaar. Nah, kemarin saya sempat membacakan sebagian kecil dari babak ke-1 Saijah dan Adinda versi Bakri Siregar ini. Nah, minggu ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020 kita akan melanjutkan pembacaan Saijah Adinda versi Lembaga Kebudayaan Rakyat. Minggu lalu telah sampai pada pembicaraan atau jadi di bagian pertama sedang berkumpul anak-anak petani, ada Saijah, ada Amat, ada Karjo, ada Kardi. Mereka sedang membicarakan tentang nasib seorang petani. Bagi mereka tanah adalah darah seperti di dalam tubuh. Jadi kehilangan tanah seperti kehilangan darah. Ketika tanah dirampas, seperti darah yang dirampas di dalam tubuh kita. Ketika tanah hilang, sama seperti tubuh kita kehilangan darah. Ketika tanah tidak ada, maka tidak ada kehidupan. Mereka sedang membicarakan bagaimana Saijah sedang ngobrol dengan teman-temannya di ladang kayak gitu. Kita bacakan kelanjutannya teman-teman. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan ini Saijah dan Adinda bahasa Sunda.
dari Kiblat Buku Utama Raden Tumenggung Arya Sunaria. Ini cetakan kedua Kiblat Buku Utama tahun 2003. Cetakan pertamanya tahun 32. Jadi 40 tahun sebelum bahasa Indonesia sudah ada versi bahasa Sunda. Luar biasa. Jadi salut sekali ke Raden Tumenggung Arya Sunaria, mantan Bupati Cianjur, Ciamis, Tasikmalaya, lahir di Manonjaya 1898 dan meninggal di Bandung 29 Agustus 1965, yang juga membantu pendirian Unpad dan cikal bakal IKIP dari PTPG. Dia menerjemahkan Saijah Adinda ke bahasa Sunda. Luar biasa. Di masa itu tentu saja orang Indonesia belum banyak yang dekat dengan bacaan, jadi masih di kalangan atas. Namun kemampuannya menerjemahkan ke bahasa Sunda luar biasa. Baik teman-teman, kita mohon maaf, saya akan mulai membacakan kelanjutan dari kisah Saijah Adinda versi Rekra. Untuk teman-teman yang nanti mau mendapatkan soft file atau naskah Saijah Adinda versi Lekra, bisa kirim email di Instagram, ke DM aja ke admin Museum Multatuli Lebak. Nanti kami akan kirimkan file naskah Saijah dan Adinda karya Multatuli, saduran dari Bakri Siregar, terbitan Lembaga Kebudayaan Rakyat 1960. Kemarin sampai di halaman 7, saya akan membacakan kelanjutannya. Halaman 7 bagian terakhir. Tentang perkelahian antara harimau dan kerbaunya Saijah, si hitam. Jadi kerbau Saijah di Bakri Siregar ini namanya si hitam, sementara di terjemahan lainnya namanya si pantang. Si hitam kerbauku hilang. Si hitam kesayanganku yang telah menolong aku dari bahaya maut. Saijah duduk dan dengan bersemangat dia cerita. Diikuti gerakan tangannya. Kalian tahu bagaimana hebatnya dia berkelahi? Wah, harimau itu sudah bukan main dekatnya. Aku terjerembab di tanah. Waktu itu aku masih kecil. Satu kali lompat, aku nyaris mati. Tapi si hitam, dia sedia. Perut harimau itu dia makan dengan tanduknya. Terburai keluar. Kepalanya luka. Diam Saijah sebentar. Berubah suara kemudian sedih. Dan kalian bayangkan bagaimana sedihnya hatiku ketika si hitam ditarik keluar, dipaksa. Dan dia seakan-akan mengerti tidak mau bercerai dengan aku. Tahu, dia menguak-nguak panjang, tapi yang paling sedih ibu. Karena dia, bapak juga tentu sedih. Yang mengobati leher si hitam yang luka saban pagi dengan daun-daun. Ibu tahu luka bekas kuku di leher si hitam yang keras dan tebal itu akan jadi luka dalam tubuh anaknya yang sangat lunak. Kembali diam seketika. Manusia kan mesti tahu balas guna, sedangkan binatang juga bisa membalas guna. Cuman saja manusia bisa lupa semuanya kalau dia sudah senang. Masa bisa Saijah begitu, Jah? Tanya si Ahmad bagai kurang percaya.
Bisa saja apa? Tanya Saijah. Apa boleh saja mengambil kerbau orang? Saijah tertawa masam. Katanya, apa boleh saja? Betul lah, kan masih kanak-kanak kau ini. Kau terlampau lurus, Dik. Memang benar, tidak ada hak seorang untuk merampas hak orang lain. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali yang merampas itu berkuasa. Serempak keluar dari mulut petani-petani itu. Loh, Saijah menegaskan, kecuali kalau yang merampas itu berkuasa, kataku. Dia dapat berbuat sekehendaknya karena segala kekuasaan ada di tangannya. Lebih dari kerbau bisa diambilnya, nyawa kita pun. Tapi siapa yang mengambil kerbau dulu itu, Jah? Tanya Kardi. Siapa lagi kalau tidak yang berkuasa? Jawab Saijah agak meradang. Kardi masih belum mengerti, bertanya lagi. Ya, siapa yang berkuasa? Masa kau tidak tahu? Kata Saijah menerangkan. Kan tadi sudah aku bilang. Aku mau tanya, siapa yang berkuasa tentang tanah di tempat kau tinggal? Siapa yang minta pajak? Yang minta pajak pernah kau lihat kepada ayahmu? Dan karena pandangan Saijah tertuju kepada si Ahmad, dia menjawab, kepala desa. Jadi kepala desa yang mengambil? Dia tentu tidak. Dia cuma menjalankan perintah, kata Saijah. Perintah siapa? Tanya Ahmad lagi. Perintah orang atasannya, Tuan Camat, jawab Saijah pendek. Dan Tuan Camat? Jawab Ahmad tepat. Tuan Camat menjalankan perintah lagi dari orang atasannya, Tuan Wedana. Agaramu agak ragu, Ahmad bertanya lagi. Kemudian Saijah mengeluh. Ya, pada akhirnya ya kan tahu bahwa perintah itu datang dari orang yang paling berkuasa sendiri di daerah Lebak itu. Itulah Kanjeng Bupati. Kata-kata akhir ini diucapkannya lambat-lambat tapi tegas. Karjo kurang percaya, katanya. Kanjeng Bupati, masa aja? Kan itu ada Tuan Residen. Dia kan lebih tinggi. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Saijah segera menjawab. Tuan Residen mana maksudmu? Ragu-ragu Karjo mengulang perkataannya. Tuan Residen? Kan ada Tuan Residen. Oh, itu Residen. Saijah segera mengerti maksudnya. Ya, dia juga orang atasan. Ya, dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia di sini tidak kuasa apa-apa kelihatannya. Saijah berhenti sebentar, kemudian berkata lagi. Tapi aku masih ingat betul waktu dia mula-mula datang ke sini. Semua kepala-kepala dipanggil. Semua disuruh duduk di muka kantornya. Dan dia pidato. Aku masih ingat bagian-bagian pidatonya hebat sekali.
Dia datang ke sini dengan istri dan anaknya. Dia merasa senang datang ke sini. Hebat sekali pidatonya. Dalam berkata itu, dia teringat lagi seluruhnya pidato yang pernah didengarnya secara sembunyi-sembunyi dulu. Demikian besar pengaruhnya, hingga dengan tiada sadar dia seakan-akan mengulang seluruh pidato itu. Dan petani-petani itu pun semua terpesona mendengar. Tuan-tuan kepala lebak, saya bertanya kepada tuan-tuan, wahai tuan-tuan kepala di Banten Kidul, mengapakah banyak orang-orang yang pergi untuk tidak dikuburkan di tempat mereka dilahirkan dari kandungan bunda? Mengapakah sang pohon bertanya, di manakah orang yang sebagai kanak-kanak dilihatnya bermain-main di kakinya? Tuan-tuan kepala di lebak, akan tetapi jika ada kadang-kadang di antara kita yang melaluinya, yang melalaikan kewajibannya guna keuntungan, yang menjual hukum untuk uang, atau yang mengambil korban orang-orang miskin, atau yang mengambil kerbau orang-orang miskin dan buah-buahan kepunyaan mereka yang kelaparan, siapakah yang akan menghukum mereka? Jika seorang di antara tuan-tuan tahu, ia mencegahnya, dan Tuan Bupati tak mau menghendaki bahwa terjadi yang demikian itu di kabupatennya, saya pun akan mencegah dan menentang sedapat-dapatnya. Tapi baik Tuan Adipati maupun saya tak mengetahuinya. Tuan-tuan kepala di lebak, siapakah yang menjalankan hukum di Banten Kidul? Dengarkanlah saya, bagaimana hukum akan dijalankan. Akan datang waktunya, istri-istri dan anak-anak kita menangis ketika menyiapkan kain kapan kita, dan orang lewat akan berkata, di sana mati seorang manusia. Maka barang siapa datang ke desa-desa akan membawa berita kematian orang yang telah meninggal dunia, dan siapa yang telah menerimanya, tumpangan akan bertanya, siapakah orang yang meninggal dunia itu? Dan orang akan berkata, ia menjalankan hukum dan keadilan, dan tak mengusir orang yang mengadu dari pintunya. Didengarkannya dengan sabar barang siapa yang datang kepadanya, dan ia mengembalikan lagi apa yang dirampas. Dan barang siapa tak dapat menghela bajak tanah karena kerbau diambil dari kandangnya, dibantunya mencari kerbau itu. Dan di mana anak gadis dirampas dari rumah ibunya, dicarinya pencurinya dan dikembalikannya lagi anak darahnya itu. Dan di mana dia diiakan, diperlakukan pekerjaan, tak ditahannya upahnya, dan tak dirampas buah-buahan dari orang yang menanam pohonnya. Ia tak mengenakan pakaian yang mesti menutupi tubuh orang lain, serta tak dimakannya makanan kepunyaan si miskin. Maka orang akan berkata di desa-desa, Allahu Akbar, Allah memanggilnya pulang ke rahmatullah. Segera teriakanlah kehendaknya, seseorang yang baik budi telah meninggal dunia. Tapi kali ini lain, seseorang
yang lalu akan berhenti di muka sebuah rumah dan bertanya, "Mengapakah ini?" Maka gamelan tak berbunyi dan anak-anak dara tidak bernyanyi. Dan sekali lagi orang akan berkata, "Ada seseorang mati." Dan barang siapa bepergian berkeliling di desa-desa, pada petang hari akan duduk di dekatnya tuan rumahnya, dan di sekelilingnya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuannya, dan anak-anak kecil penduduk desa, dan ia akan berkata, "Di sana mati seseorang yang berjanji akan berbuat adil, tapi ia menjual hukum kepada siapa yang memberinya uang. Ia merabuki sawahnya dengan keringat kaum buruh yang dipanggilnya dari sawah yang sering digarapnya. Ia tak memberikan upah kepada si pekerja yang mesti menerimanya, dan ia memakan makanan kaum miskin. Ia menjadi kaya dari kemiskinan orang lain. Ia mempunyai banyak emas dan perak dan batu-batu permata yang berlebih-lebihan. Tapi si petani yang tinggal tak jauh dari rumahnya tak dapat menghilangkan lapar anaknya. Ia tersenyum sebagai seseorang yang berbahagia, tapi orang mendengar gemeretak gigi-gigi si pengadu yang mencari keadilan. Terdapat kepuasan pada wajahnya, tapi tak ada air susu pada susu para ibu yang menyusukan. Maka penduduk desa akan berkata, "Allah agung, kita tak mengutuk siapapun juga. Tuan-tuan kepala di lebak, sekali lagi kita semua akan meninggal dunia. Apakah akan dikatakan di desa-desa tempat kita memerintah? Dan apa pula oleh orang-orang lewat melihat pekuburan kita? Dan apakah yang akan kita jawab jika setelah kematian kita suatu suara berbicara kepada arwah kita dan bertanya, mengapakah ada tangisan di ladang-ladang? Dan mengapakah para pemuda menyembunyikan diri? Siapakah yang mengambil hasil panen dari lumbung-lumbung dan dari kandang-kandang kerbau yang akan membajak sawah? Apakah yang telah kau perbuat dengan saudaramu yang kuberikan padamu pula pengaruhnya? Mengapakah si miskin bersedih hati dan mengutuk kebaikan istrinya? Saya sangat mengharap hidup di dalam perhubungan baik dengan tuan-tuan, dan karenanya saya persilahkan tuan-tuan memandang saya sebagai seorang sahabat. Siapa yang tersesat boleh mengharapkan teguran yang lunak dari saya, karena saya sendiri pun sering tersesat. Maka saya takkan bersikap keras. Sekurang-kurangnya tidak dalam kesalahan jabatan dan keteledoran biasa. Hanya di mana keteledoran akan menjadi kebiasaan, itu akan saya tentang. Tentang kesalahan yang lebih kasar sifatnya,
tentang permintaan paksa dan penindasan, saya tidak bicara. Yang demikian tidak akan terjadi. Bukankah begitu, Tuan Adipati? Hebat sekali, seru Saijah sadar kembali. Semua diam. Baik teman-teman, untuk hari ini pembacaan Saijah Adinda Persi Bakri Siregar sampai di halaman 13. Yang tadi saya bacakan adalah bagian dari pidato Haflar sebenarnya, yang di dalam saduran Bakri Siregar di-flashback-kan oleh ingatan Saijah yang secara sembunyi-sembunyi pernah mendengarkan Haflar berpidato saat pertama kali kedatangannya di Rangkas Bitung. Tentang pidato Haflar itu terdapat di bab 8 novel Max Havelaar. Baik, itu saja. Teman-teman, apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di acara pembacaan novelet Saijah dan Adinda versi Lekra 1960. Salam budaya. Lebak Unik bekerja dengan hati. Visit Lebak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.